Tuhannya. Saudara, tema hari ini adalah mengikut Tuhan. Nah, mari kita buka di Matius 16 ayat 24, saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, saudara, ada satu kata yang kecil ya. Bisa 3 huruf, bisa 4 huruf sih. Atau bisa 2 huruf juga, tergantung bahasanya, saudara ya. Tapi dapat banyak kali, maksud saya itu mengambil tempat yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Kata apa itu, saudara? Kata itu adalah aku. Kata itu, saudara, adalah saya. Kata itu adalah me, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Aku mau ini. Aku tidak suka itu. Aku ingin dihargai. Aku ingin diperhatikan. Aku ingin diberkati. Ya. Aku ingin berhasil. Aku ingin dipakai Tuhan. Aku ingin doaku dijawab dan sebagainya, saudara. Ya. Banyak sekali, saudara. Kita suka berdoa, Tuhan berkati aku. Dan waktu kita merasa kecewa, kita doa, Tuhan kok biarkan ini terjadi kepada aku. Kita melihat orang lain diberkati, Tuhan kok bukan aku. Kita melayani, tapi diam-diam berharap, kok nggak ada yang menghargai aku ya Tuhan. Dan banyak lagi, saudara, aku dan aku, saudara. Nah, tapi saudara, tidak semua perkataan aku ini salah. Jangan salah mengerti ya, saudara ya. Doa Tuhan berkati aku, itu nggak salah, saudara. Karena Tuhan itu peduli kepada kita. Tuhan itu mau mendengarkan kebutuhan kita, saudara. Dia mengerti pergumulan kita. Nah, persoalannya, saudara, bukan karena kita mempunyai kebutuhan atau kerinduan itu salah, saudara. Yang menjadi persoalannya adalah, apa, saudara? Ketika tanpa sadar, aku yang menjadi pusat dan bukan Tuhan yang menjadi pusat. Amin, saudara. Sekali lagi, aku yang menjadi pusat dan bukan Tuhan yang menjadi pusat. Itu problemnya, saudara. Jadi, saudara, kekristenan itu bukan Tuhan yang mengikut aku, tapi kita mengikut Tuhan, saudara. Ya, bukan Tuhan yang ngikutin kita, saudara. Kita yang ikut Tuhan. Nah, makanya tema ini mengikut Tuhan, saudara. Nah, kita akan gali tentang hal ini dalam mengikut Tuhan, saudara ya. Kita buka lagi di Matius 16 ayat 24. Ini fokusnya memang banyak di satu ayat ini, saudara ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, dia harus menyangkal dirinya, mengikut saya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku. Saudara lihat garis merah tadi ya. Nah, ini kita bicara tentang setiap orang yang mengikut aku, saudara. Nah, setiap orang itu artinya siapa dalam Tuhan? Itu adalah orang yang dalam Tuhan, saudara. Itu artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Lihat kalimat sebelumnya ya, dalam kalimat pertama itu sudah dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ya, ini sesuai konteks sih, saudara ya. Jadi saat itu Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya ya orang percaya. Ya. Ini jadi buat kita orang yang percaya, orang yang menjadi murid-muridnya, saudara. Nah, kembali kepada setiap orang yang mengikuti aku, saudara, inilah ajakan, panggilan ke setiap orang percaya untuk mengikut Tuhan, saudara. Intinya Tuhan mau kita semua ikut aku, maksudnya ikut Tuhan, saudara. Ini posisi yang benar, saudara. Dia Tuhan, kita umatnya. Dia gembala, kita dombanya. Domba kan ngikutin gembala, saudara. Dia yang berjalan di depan, kita berjalan mengikutinya. Jadi bukan Tuhan yang ikut kita, saudara. Tuhan yang mengikuti keinginan kita, mengikuti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia mengikuti rencana kita. Ya. Bukan kita terus maksud saya itu buat rencana ya, menurut kepintaran kita, terus minta Tuhan berkati. Juga bukan kita atur sana sini menurut apa yang kita pikir itu terbaik, saudara. Lalu minta Tuhan menyetujuinya. Bukan seperti itu, saudara. Dan ketika hasilnya tidak sesuai, kita jadi kecewa. Tuhan kok nggak tolong? Kok ini gagal, Tuhan? Nah, ini namanya, saudara,
Siapa ngikut siapa, saudara? Nah, sampai sini saya mengulangi ya. Yang Tuhan mau apa, saudara? Yang Tuhan mau ikut aku. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Nah, itu tentang ajakan Tuhan untuk mengajak kita mengikuti ya, saudara. Nah, selanjutnya kita buka kembali di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, sekarang ini apa? Ia harus menyangkal dirinya dan mengikut saya dan mengikut aku. Nah, sekarang kita bicara tentang menyangkal dirinya, saudara. Nah, saudara perhatikan ya. Bukan berarti itu kita harus membenci diri kita atau menganggap diri kita tuh tidak berarti. Menganggap diri kita tuh, wah, nggak boleh punya keinginan, kerinduan, nggak boleh menikmati kehidupan seperti itu, saudara ya. Kita sebagai orang tua ingin melihat anak-anak kita itu bahagia kan, saudara ya. Siapa yang ingin melihat anaknya menderita, saudara? Nggak ada, saudara. Yesus tuh mengajarkan bahwa Bapak itu mengetahui kebutuhan kita. Bapak kita di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Lalu apa maksudnya, saudara? Ya, menyangkal diri itu maksudnya, saudara. Ini bicara yang lebih dalam ya, yaitu aku tidak lagi menjadi pusat hidupku. Sekali lagi ya, aku, saya, me, itu tidak lagi menjadi pusat hidupku, tidak lagi menjadi pusat semua kepentinganku. Ini kehendak Tuhan, saudara. Amin. Tuhan berkata harus, itu artinya wajib, saudara. Nggak ada pilihan. Jadi apa-apa semuanya, saudara, tidak lagi ada namanya kita menjadi pusat. Tidak ada lagi namanya menjadi kepentingan diri kita, saudara. Tidak ada lagi namanya kita yang duluan. Tidak ada lagi namanya kita haruslah yang paling utama. Nggak ada, saudara. Nah, kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 15 saat ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, saudara, tadi ada kata supaya kita tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus itu telah mati. Dan kita jadi hidup, saudara, ya kan? Supaya mereka yang hidup. Maksudnya kita yang hidup ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itu kehendak Tuhan. Ayat ini gamblang, jelas banget penjelasannya. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri lagi, saudara. Ya, kita tidak hidup untuk kepentingan diri kita lagi. Oleh karenanya Tuhan yang harus jadi pusat, saudara. Nah, kita lihat ya kisah Petrus, saudara. Ini masih di pasal yang sama, yaitu Matius pasal 16. Nah, berapa ayat sebelumnya Petrus tuh, kalau kita baca nih, saudara ya, itu baru mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus tuh Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti itu, saudara ya. Nah, kemudian dilanjutkan ketika Tuhan Yesus saat itu mulai menjelaskan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menderita, dibunuh, dan dibangkitkan. Petrus langsung tarik Yesus dan menegurnya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Saudara, waktu Petrus bicara seperti itu buat kepentingan dirinya atau kepentingan Tuhan? Ya, Tuhan cerita, saya akan ke Yerusalem, ya, mati di situ dan akan bangkit. Petrus menegur, saudara, menegur Tuhan. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ini keinginan Petrus, saudara. Saudara, kalau Tuhan ngikutin keinginan Petrus, apa yang terjadi ini, saudara? Kalau Tuhan ya, seandainya ngikutin keinginan Petrus, kita nggak ada di sini, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap pergi ke Yerusalem. Dia mati dan bangkit untuk menebus kita dari dosa. Dosa kita diampuni dan dia bangkit untuk membenarkan kita. Ya, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Itu karena Tuhan tetap dalam rencananya.
Bayangkan kalau ngikutin Petrus, Tuhan nggak jadi ke Yerusalem, nggak jadi mati dan disalib di sana. Semua kita masih hidup dalam dosa kita, saudara. Kita semua akan binasa. Bahkan kita semua nggak ada di sini, saudara. Amin, saudara. Itu, saudara. Nah, ini analoginya, saudara. Bayangkan sebuah perusahaan diakuisisi, maksudnya diambil alih. Saudara, kalau di Amerika ini banyak, saudara, ya perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain. Seperti perusahaan saya tempat bekerja, saudara, ya, itu aja sudah diakuisisi 3 kali, saudara. Ya. Perusahaan yang mengakuisisi itu pastinya mempunyai apa, saudara? Pemilik baru atau owner yang baru. Nah, kadang waktu proses akuisisi itu, pemilik lama itu masih bekerja di perusahaan itu, masih tinggal, ya. Dia kan buat bantu proses akuisisinya itu. Nah, yang menjadi problem itu, saudara, kalau pemilik lama menganggap perusahaannya itu menjadi miliknya, saudara. Ya, ngerti sampai sini, saudara, ya? Oh, dia pemilik baru bilang, mulai sekarang kita arahkan perusahaan itu ke goalnya ini. Pemilik lama, enggak, saya maunya ke sana. Pemilik baru berkata, anggaran yang ada kita akan alokasikan buat proyek ini. Pemilik lama, enggak. Saya kan udah punya proyek sendiri, anggaran harus ke situ. Owner yang baru bilang, proyek ini kita berhentiin aja, nggak menghasilkan. Nah, owner yang lama bilang, nggak bisa. Itu proyek utama saya. Nah, saudara, sebenarnya siapa pemilik perusahaan ini, saudara? Yang baru, yang lama? Tentu yang baru, saudara. Nah, demikian juga hidup kita. Tuhanlah owner dari hidup kita, saudara. Bukan saudara owner dari hidup saudara sendiri. Kita ini sudah dibeli dan lunas dibayar. Nah, menyangkal diri itu maksudnya bukan aku tidak berharga. Kita tetap ada, saudara. Bahkan sangat dikasihi Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tapi harus kita katakan adalah, aku bukan Tuhan atas hidupku. Yesuslah Tuhan. Amin, saudara. Jadi ketika keinginan kita ini berbeda dengan kehendak Tuhan, ingat ya, saudara, yang jadi Tuhan itu siapa, saudara? Nah, contoh doa orang yang tidak mau menyangkal diri ini, yang mentingin diri sendiri itu kan banyak, saudara. Tuhan, aku mau pekerjaan itu. Pokoknya bukakan jalan, saudara, supaya aku mendapatkan pekerjaan itu. Jangan yang lain, Tuhan. Menurutku pekerjaan ini yang paling baik. Ini contoh doanya itu. Diri sendiri, saudara. Tuhan, saya sudah dapat jalan keluar. Ini nggak bakal gagal, Tuhan. Tuhan, jagai ya supaya ini berhasil. Nah, sekali lagi, supaya tidak salah mengerti, saudara. Buat rencana nggak salah. Menemukan solusi nggak salah. Meminta Tuhan menjaga dan memberkati apa yang menjadi rencana kita itu nggak salah. Bukankah hikmat dan kemampuan itu kita bisa merencanakan, itu berasal dari Tuhan juga. Tetapi persoalannya ketika hati kita berkata, pokoknya harus gini, pokoknya rencanaku harus jadi, pokoknya ya istilahnya. Nah, itu namanya aku menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian, saudara, banyak hal, banyak sekali, ya, pusatnya itu ke aku terus, saudara. Ini perlu kita lihat dengan hati yang terbuka, saudara. Dalam hal rohani juga demikian, saudara. Ingin diberkati, ingin pelayanan makin besar, ingin mengalami mujizat, ingin khotbahku bagus, segala macam, ingin lebih rohani lagi. Boleh, saudara, doa seperti itu. Tapi kembali, siapa yang sebenarnya menjadi pusatnya? Ini aku atau untuk Tuhan? Nah, saudara, tapi sampai di sini, saudara, ya, saya nggak mau saudara nanti jadi bingung atau stres. Waduh, ini salah dong. Waduh, ini apa? Selama ini doaku salah dong. Puji Tuhan, saudara, ada Roh Kudus, saudara. Nah, amin. Kita tuh butuh Roh Kudus. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, saudara. Dia tahu motivasi kita nih. Dia tahu apa yang di dalam kita. Kita lakukan untuk Tuhan atau untuk diri kita, dia tahu, saudara. Dia yang bisa mengungkapkan apa yang ada di isi hati saudara. Hati saya juga dia tahu. Dan dia sanggup meluruskan hati kita. Kembali semuanya untuk Tuhan.
Amin, saudara. Nah, itu tentang menyangkal diri. Sekarang memikul salibnya. Kita buka kembali di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sekarang bicara tentang memikul salibnya, saudara ya. Nah, pada zaman Tuhan Yesus itu, saudara ya, salib itu bukan perhiasan atau kalung yang dipakai orang-orang di zaman sekarang ini, saudara. Pada zaman dulu, kalau orang sampai memikul salib, itu berarti dia sedang berjalan menuju kemana, saudara? Kematian. Ini kematian yang ngeri, saudara. Benar. Itu nggak main-main tuh. Itu paling mengerikan, saudara. Ya. Memikul salib tuh berjalan dalam kematian, menuju kematian, saudara. Nah, zaman sekarang ya pakai perhiasan, pakai kalung. Dan bukan setiap kali kita ada persoalan, atau ada penderitaan, kesusahan itu namanya memikul salib. Bukan, saudara. Kita punya bos yang suka arogan gitu ya. Bukan otomatis kita bilang, oh itu salib saya. Kita punya suami atau istri yang kadang bikin emosi. Kita juga bisa ya nyebut, wah itu salib saya tuh. Suami saya tuh salib saya. Bukan, itu jangan, saudara. Itu nggak benar. Salib itu, saudara, apa, saudara? Ketika kehendak saya itu bertemu dengan kehendak Tuhan, dan saya atau aku itu memilih kehendaknya, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Nah, itu, saudara. Itu pemikul salib, saudara. Pelayanan kepada orang lain, ya, dan karenanya kita menderita, itu salib, saudara. Ya, menderita itu bukan hanya mati martir seperti para rasul, ya, yang disiksa, didera, masuk penjara, dan yang mereka menderita seperti itu, saudara. Tapi bisa juga memikul salib itu harta kita, uang kita, waktu kita, kerja keras kita, kenyamanan kita. Itu karena kita melayani Tuhan, melayani orang lain, ya, kita harus korbankan itu, saudara. Kita lebih memilih kehendak Tuhan daripada kehendak saya. Itu salib, saudara. Memikul salib. Nah, ada kata yang penting dari memikul salibnya, saudara. Ini bukan memikul salib Tuhan loh, saudara, jangan salah ya. Tapi memikul salibnya. Nya itu huruf kecil, bukan huruf besar, saudara. Itu jadi salib kita, bukan salib Tuhan, saudara. Kalau salib Tuhan kita nggak bisa memikul, saudara. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa. Manusia tuh nggak bisa. Mau juga nggak bisa, saudara. Karena semua manusia itu, firman Tuhan katakan, telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar. Satu pun tidak ada yang benar. Semuanya berdosa. Oleh karenanya hanya Yesus yang tidak berdosa itu yang memikul salibnya mati buat menebus kita dari dosa. Amin, saudara. Jadi ngerti ya, ini salibnya, salib kita nih. Jadi memikul salib itu bicara mengenai konsekuensi pribadi dalam mengikuti dia. Memikul salib itu bukan kita mencari-cari atau terus ya mengalami penderitaan gitu ya. Tidak semua penderitaan itu karena memikul salib, saudara. Ya. Nah, kita bisa menderita itu karena pusat kehendaknya adalah aku. Kita bisa menderita karena kesalahan saya sendiri. Kita menderita karena saya mengabaikan firman, ya. Jarang baca firman, nggak punya pengetahuan firman. Kita bisa menderita karena menghabiskan nafsu kita. Kita menderita karena keegoisan kita. Dan karena macam-macam perkara, saudara. Itu bukan memikul salib, saudara. Tetapi kita menderita karena kita melayani Tuhan, karena kita mengikut Tuhan, ya. Karena kita mau melakukan kehendaknya, kita menderita karena orang lain, itu baru memikul salib, saudara. Dan juga memikul salib itu bukan juga kita menderita karena nggak mau buat dosa, bukan, saudara. Itu bukan memikul salib. Ya, saya nggak mau itu dosa. Itu bukan memikul salib, saudara. Nah, saudara, orang percaya itu habitatnya
ada di mana, saudara? Habitat kita nih habitat baru, yaitu dalam kebenaran. Seperti itu, saudara. Orang percaya itu harusnya suka kebenaran. Sebaliknya, orang yang percaya itu tidak hidup dalam habitat yang lama. Yaitu apa, saudara? Habitat dosa. Jadi jelas ya, kita ini nggak mau buat dosa, itu bukan memikul salib. Kita nggak mau buat dosa karena memang habitat kita bukanlah dosa lagi. Amin, saudara. Kita ini habitatnya adalah habitat kebenaran. Nah, jadi saya boleh jabarkan memikul salib itu bukan sekedar hidup kita jadi menderita. Memikul salib itu adalah kita memilih mengikuti Yesus ya. Dan ada harga yang harus kita tanggung. Ya, tadi saya telah katakan itu bisa gengsi kita, kenyamanan kita, keuntungan kita, ya, penerimaan orang, reputasi kita semua yang sangat kita inginkan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita lebih memilih bukannya aku, tapi Engkau lah Tuhan kehendaknya. Amin, saudara. Nah, ingat saudara ya, kita ini nggak menanggung sendiri sebenarnya. Ada Allah yang menyertai kita, saudara. Amin. Ada Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur kita senantiasa. Jadi ketika Yesus berkata, "Pikulah salibmu," Tuhan tidak sedang menyuruh kita memikul ya sendiri, lalu dia biarin aja dan berkata, "Ayo, kamu harus kuat menanggungnya. Kamu harus pikul salib. Kamu harus bisa." Enggak, saudara. Justru ketika kita memilih mengikuti Dia, ada penyertaan Tuhan, amin. Dan Dia berjalan bersama kita sekalipun dalam penderitaan. Ya. Sekalipun dalam kesusahan. Nah, itu kita bisa lihat contohnya tuh, lihat Paulus dan Silas yang di Kisah Para Rasul 16 itu, saudara. Paulus dan Silas itu memberitakan Injil dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi apa yang mereka dapatkan, saudara? Mereka ditangkap. Ya. Didera berkali-kali, dimasukkan ke penjara. Di penjara pun dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Saudara. Ya, pasti menderita, saudara, nggak enak itu. Badan mereka jadi luka. Ya. Dan mereka tuh nggak tahu besok tuh akan terjadi apa. Bisa dihukum mati kan? Seperti itu, saudara. Nah, itu, saudara, karena melayani Tuhan mereka menderita. Itulah pikul salib, saudara. Tapi kisah ini nggak selesai, saudara. Belum selesai maksud saya ya. Kita baca kisah selanjutnya. Paulus dan Silas dikatakan berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Wow, ini luar biasa, saudara. Kok bisa Paulus dan Silas dalam penderitaan itu mereka menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, saudara? Itu artinya bukan mereka, saudara. Itu Roh Kudus yang bekerja penuh dalam mereka. Tuhan menyertai orang yang mau memilih melakukan kehendak-Nya, saudara. Dan kisah selanjutnya sudah tahu, terjadi gempa bumi, ya, sendi-sendi penjara itu goyah, dan akhirnya apa, saudara? Terbukalah semua pintu, terlepaslah semua belenggu yang membelenggu mereka, saudara. Wah, Tuhan tuh kalau udah ini luar biasa ya. Dan bukan hanya itu, saudara. Kepala penjara dan seisi keluarganya bertobat, saudara. Dan memberi diri mereka dibaptis. Amin, saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, saudara. Itu. Jadi mereka melakukan kehendak-Nya. Memikul salib, iya. Tapi Tuhan itu menyertai, saudara. Dan kita lihat luar biasa, saudara. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir, mengikut aku. Kita buka kembali di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya. Dan sekarang apa? Mengikut aku. Nah, saudara, tadi di awal ayat, kalimatnya apa? Setiap orang yang mengikut aku. Nah, ini diulangi lagi di akhir ayat ini. Mengikut aku. Nah, ini apa nih, saudara? Ini ada rahasianya, saudara. Tuhan di sini mau kunci ya si aku ini supaya pada akhirnya kita itu setelah menyangkal diri mengikut salib, ya, pada akhirnya itu adalah kembali mengikut aku. Saudara, si aku ini lihai, saudara, suka sneak ya, mencari kesempatan untuk tampil lagi. Ya, bahkan sesuatu yang tadi di awal kita lakukan untuk Tuhan bisa kembali loh ke aku lagi. Nah, contohnya gini, saudara. Ada seorang mulai melayani nih, ya. Dia berdoa, Tuhan, pakai hidup saya, Tuhan.
Lalu Tuhan memakai dia, saudara. Pelayanannya berkembang, saudara. Orang mulai mengenalnya. Wih, luar biasa orang ini. Wah, luar biasa pelayanannya. Ya, dia di awal berkata segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi lama-lama, saudara, ketika orang lain dipuji, ada orang lain dipuji nih, hatinya mulai nggak enak. Ketika namanya nggak disebut, mulai kecewa. Ketika tidak diberi kesempatan pelayanan lagi, mulai tersinggung. Saudara. Nah, ini apa yang terjadi, saudara? Si aku itu mulai masuk lagi. Si aku mulai mengambil jadi pusat lagi, maksud saya itu. Jadi pusatnya sudah bergeser lagi dari untuk Tuhan menjadi aku lagi. Oleh karenanya di ayat ini Tuhan tuh kayak kunci ayat ini dari depan sampai belakang. Ini kayak main catur nih, saudara ya, skakmat. Nah kalau udah skakmat, rajanya udah nggak bisa jalan dan harus menyerah, mati. Jadi Tuhan mengawal di depan setiap orang yang mengikut aku. Dan di akhirnya, mengikut aku lagi. Ini artinya, Tuhan mau pastikan, jangan berhenti pada menyangkal diri, jangan berhenti pada memikul salib. Pastikan setelah semuanya itu kamu tetap mengikuti aku. Amin. Nah sekarang, hal yang penting sebelum saya tutup, jangan sampai saudara mendengar khotbah ini, ya, mendengar firman ini, kita seperti membuat, jadi ada hukum baru, resolusi baru. Nah ini penting sekali ya, jangan sampai itu, saudara. Jangan sampai kita bertekad, mulai besok, saya nggak mau lagi memikirkan diri saya. Aku harus menyangkal dirinya, aku nggak boleh egois lagi. Aku harus menggunakan Tuhan. Saudara, tadi dengarkah saudara? Aku lagi. Nah, itu ironisnya itu. Pusatnya masih aku. Kembali ke pusatnya. Nah, jalan keluarnya bukan itu. Tapi jalan keluarnya adalah, ayo semakin bergaul dengan Tuhan hari lepas hari. Semakin mengenal pribadinya melalui firman yang kita renungkan hari lepas hari, harus setiap hari itu. Izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Semakin kita bergaul dengan dia, semakin kita bisa mengenal hatinya. Semakin kita bisa mengenal pribadinya. Semakin keinginannya itu menjadi keinginan kita. Dan semakin kita berjalan bersamanya tanpa sadar sesuatunya mulai berubah. Dulu ya, saudara, kita bilang, aku terus. Tapi sekarang, setelah kita bergaul terus sama Tuhan, Tuhan apa yang kau kehendaki? Tuhan, aku ikut Engkau, Tuhan. Jadi, ini bukan aku lagi, tapi semuanya Tuhan untuk Engkau. Nah, saudara, jadi ingat saudara, kembali semuanya itu memang itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan kita. Dan teruslah menjadi dewasa saudara dalam Tuhan. Jangan terus seperti anak kecil ya saudara dalam Tuhan. Bayangkan seorang anak kecil yang berjalan bersama papanya. Anaknya itu terus menarik tangan papanya. Papa ayo ke sana. Papa ayo, aku mau ini. Papa aku mau beli itu. Papa ayo ke sini. Papanya terus ngikutin aja anaknya. Saudara, stop menarik tangan Tuhan. Supaya Tuhan mengikuti kita. Stop itu saudara. Mulai belajar mengikut Tuhan. Karena kita ini percaya siapa yang kita percaya itu. Yaitu pribadi yang sedang memimpin kita. Tuhan Yesus yang kita ikuti. Amin. Jadi pada akhirnya saya mau tutup dengan satu pertanyaan. Siapa sedang mengikuti siapa saudara? Yesus tidak memanggil kita supaya dia mengikuti kita. Tetapi dia memanggil kita, ikutlah aku. Amin. Demikian saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Sebagai penutup kita telah belajar dari Matius 16 ayat 24 tadi ya. Tuhan mau kita semua mengikut Tuhan. Menyangkal diri tidak menjadikan kita sebagai pusat, tapi Tuhanlah menjadi pusat segalanya. Tuhan mau kita juga memikul salib. Memilih kehendaknya, melepaskan kehendak diri sendiri, dan berani bayar harga menanggung segala penderitaan. Penderitaan yang itu yang dapat kita tanggung karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan juga memastikan bahwa pada akhirnya si aku ini menjadi pusat, boleh tersingkirkan, dan hidup kita hanyalah untuk mengikuti dia. Mengikuti, melakukan, menggenapi apa yang menjadi kehendaknya, dan dia yang ditinggikan, dimuliakan dalam segala hal. Amin.